Tim gabungan dari Polresta Sukabumi, Polda Jawa Barat, serta Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus pembunuhan yang diakhiri dengan pembakaran jasad ayah dan anak yang ada di Sukabumi. Polisi semakin mendapat titik terang setelah menangkap dua pelaku eksekutor. Tim Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 dari 4 eksekutor pembunuhan terhadap ayah dan anak yang jasadnya ditemukan terbakar di Sukabumi. Hal tersebut dikemukakan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Selasa petang. 2 orang eksekutor yang bertugas menghabisi nyawa Edi Chandra Purnama dan anaknya Adi Pradana ditangkap di wilayah Lampung Selasa siang. Dari pemeriksaan sementara, AK, istri korban, membayar eksekutor sebesar 100 juta rupiah. Hingga kini motif AK terkait pembunuhan ayah dan anak tersebut belum terungkap jelas. Dari keterangan yang diperoleh, AK merupakan istri kedua Edi Chandra. Kesimpulan sementara, ada perselisihan rumah tangga. Ibu itu mengaku mereka itu punya utang piutang. Si bapak juga punya utang, ibu punya utang. Mereka sepakat untuk menjual rumah, rumahnya kan cukup besar. Tapi pembagiannya itulah yang menjadi masalah. Sengketa pembagian penjualan rumah itu menjadi sengketa, sehingga terjadilah perkara ini. Ibu itu tidak kenal eksekutor, tapi yang mengetahui, yang mengenalnya adalah anaknya. Gitu. Kepolisian masih melakukan pendalaman penyelidikan termasuk meminta keterangan istri pertama korban serta pemeriksaan digital forensik alat komunikasi para pelaku. Dari Bandung, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sudah saat ini mulai terungkap begitu siapakah pelaku di balik kasus pembakaran jasad di Sukabumi, ayah dan juga anak begitu ya. Kita masih bersama dengan Ibu Lilis Komaria, beliau adalah psikolog dari Biro Psikologi Mata Hati. Ibu Lilis melihat kasus ini begitu ya. Banyak yang melihat kasus ini seakan-akan pelaku tidak melakukan aksinya sendiri, tapi membayar pemburu bayaran atau melalui pihak lain begitu. Apa yang Ibu lihat dari kasus ini? Agak kurang cerdas juga, akhirnya ketahuan juga. Akhirnya ketahuan juga Kalau ya? cerdas kan dia akan mulus ya. Yang ditangkap hanya seperti yang dilakukan oleh psikopat, kan dia cerdas banget membunuh dengan tangan orang lain, tapi tidak sampai tertangkap ya, begitu ya? Tidak sampai tertangkap. Iya betul. Nah kalau ini kayaknya emang dia gimana caranya, tapi tadi tidak mulus lah gitu. Tidak mulus, betul. Ya, ini kalau kita lihat juga kan banyak yang melihat berarti dia menyuruh seseorang, Bu, begitu. Artinya apakah dari hati yang terdalam juga ada keraguan atau ketakutan juga sebetulnya dari pelaku untuk melakukan aksi kekerasan begitu? Saya pikir sih setiap orang yang mau melakukan kejahatan, baik itu membunuh atau dia yang lain, pasti hati nuraninya jalan. Hati Jadi, nurani hati ya? nuraninya itu sebenarnya ini salah, tapi apa daya tadi dia tidak bisa untuk tadi konflik untuk hati nurani jalan, tapi aku tuh udah sakit banget, aku itu udah dendam banget, aku tuh udah kesal banget. Jadi hati nuraninya terkalahkan. oleh hal yang dendam tadi, dendam, kekesalan, kemarahan. Jadi yang muncul adalah gimana caranya untuk membunuh. Dan mungkin ini kan kalau dilihat dari kalau nanti mungkin pembahasan hukum yang ahlinya, kalau dari logika kan berarti ini direncanakan ya. Direncanakan, iya, betul. pembunuhan yang direncanakan. Karena kalau misalnya apakah kan ada pertanyaan, apakah ini emang orangnya gangguan jiwa atau tidak? Nah, gangguan jiwa atau tidak, bagusnya sih dicek secara nanti ya kejiwaannya. Tapi kalau misalnya ada di mana dia ada perencanaan, berarti dia dilakukan dengan waras. Ya, dalam betul, artian betul. kan kalau tidak waras, misalnya katakanlah kalau misalnya pembunuhan dilakukan oleh orang yang schizofren, dia kan membunuh siapa aja yang dia bunuh. Misalnya dia lagi jalan ada orang bunuh, tapi ini dia tidak membunuh orang yang dekat, ada motif-motif tertentu. Betul. Motifnya Memang apa? Misalnya menjadi target hartakah, begitu ya? hartakah gitu kan motifnya, hartakah, kekesalankah, sakit hatikah, sehingga yang dia rencanakan adalah gimana ya caranya biar saya tidak tertangkap. Akhirnya menyuruh orang lain.
Padahal sebenarnya jejaknya juga ada ya. Jejaknya akhirnya Ternyata. terungkap juga ya, ketahuan Iya. juga. Nah, Bu Lilis, kalau kita melihat kasus ini kan satu keluarga Betul. begitu ya. Walaupun kondisinya dia adalah ibu tiri dari korban. Iya. Tapi artinya satu keluarga setiap hari mungkin Kok bertemu bisa ya begitu. Kok gitu ya? bisa? Dan Iya. yang menjadi pertanyaan, apakah Iya. memang banyak fenomena saat ini di mana mungkin masyarakat yang mempunyai masalah dipendam sendiri, Nah. akhirnya membuat konklusi menyelesaikan masalahnya Betul, berujung dengan kekerasan Iya. begitu Nah, ya. ini juga apakah hanya fenomena ini saja yang terjadi atau ini sebenarnya sudah patologi sosial dalam artian banyak orang-orang seperti ini, cuman yang terkuaknya hanya satu Hanya dua. satu ya, betul Nah, ini betul. hati-hati kalau sudah patologi sosial, sudah di Mhm. mana orang sudah kebanyakan melakukan ini, kita harus menanganinya harus lebih serius lagi lah gitu. Lebih serius. Serius. Dan emang untuk penanganan ini kita kembalikan lagi ke kesehatan mental ya. Di tahun berapa ya, 2007 atau 2008 itu pernah juga emang pemerintah salah satu tujuannya bukan sehat fisik saja, tapi sehat mental. Sehat mental. Ya, sehat mental gitu. Betul. Karena emang mental ini kan bukan hanya fisik saja, di mana kalau misalnya orang bahagia, mungkinkah dia akan membunuh saudaranya atau orang lain? Tidak kan? Betul. Berarti kalau saya sih lebih sependapat bahwa kesehatan mental itu di mana dia sehat fisik, psikologisnya dia bahagia, kemudian juga dia produktif. Kalau dia produktif, dia menghasilkan karya, menghasilkan uang, akankah dia sibuk dengan warisan? Akankah dia sibuk dengan harta? Tidak, uang juga dia betul, banyak. betul. Nah, ini Ada kegiatan lah gitu ketika ya. dia kesehatan mentalnya terganggu, mungkin ketika dia tidak bahagia, murung, kesel, dendam, apa yang terjadi? Bisa melakukan kejahatan pembunuhan. Ketika dia tidak produktif, gimana caranya biar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan tidak capek? Ya sudah aja dengan begitu, meskipun ujungnya juga capek juga ya. Baik. Jadi mungkin kalau kita lihat fenomena masyarakat saat ini dengan adanya media sosial, mungkin banyak akhirnya informasi-informasi yang muncul begitu ya, berita mengenai pembunuhan, atau mungkin juga ditambah tadi Bu Lilis katakan bahwa akhirnya banyak yang dipendam begitu ya, tekanan-tekanan yang ada hingga akhirnya melakukan aksi kekerasan. Walaupun sebetulnya hati nurani tetap ada mengatakan biasanya. tidak, Iya, biasanya ada. seperti Tapi itu kan ya. tadi faktor yang tadi agresi itu ada sebenarnya kan dalam diri. Nah, ketika eksternal tekanan kerja, tekanan keluarga, ambisi-ambisi yang terjadi di lingkungan dia harus misalnya dari segi hedonisnya tinggi, Iya, betul. misalnya. Kemudian internalnya juga dia ada frustasi kan. Hal ini berinteraksi dan dia tidak stabil emosi, sudah Oke, meledaknya baik. ke arah sana. Saya menarik ya tadi bahwa produktivitas kita sebagai manusia, kemudian juga tadi ditambah dengan mungkin kesehatan mental kita yang juga kita harus lihat nih ke diri sendiri. Ya. Kira-kira kita sudah bahagia atau tidak harus begitu sudah ya? mulai aware apakah kita bahagia atau tidak. Makanya kemarin juga pemerintah sempat misalnya membangun lokasi-lokasi publik yang untuk masyarakat berkumpul gitu ya, untuk olahraga bareng. Nah, itu kan sebenarnya untuk meningkatkan kebahagiaan Walaupun gitu. mungkin sederhana, Iya. hal-hal yang kecil begitu, tapi ternyata juga hal tersebut bisa mungkin meningkatkan kebahagiaan kita dan supaya lebih produktif lagi. Kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Anju Syabar. Kami akan segera kembali.